Apakah anak saya sudah stunting? Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan dari Linda, anaknya perempuan 26 bulan, berat badan 9,6, tinggi badan 80,5. Nah, apakah ini udah masuk stunting? Nah, dia udah minta rujukan ke dokter anak, tapi malah disuruh perbaiki makan. Pusing dia nih, kenaikan berat badannya irit, 100, 200 bahkan bisa turun. Nah, dari keterangan yang singkat ini ya, coba kita pelajari plot di grafik tumbuh kembang anak. Nah, kalau dari awal udah diplot, sejak usia sebulan, 2 bulan, nah begitu kenaikannya lambat atau turun, nah kita harus cari tahu kenapa. Nah, semakin cepat kita ketahui, maka angka keberhasilannya juga semakin tinggi. Kalau udah 26 bulan ini, kita mesti runut lagi ke belakang. Sejak kapan itu gangguan ini terjadi? Semakin lama terjadinya, maka usaha yang kita harus berikan tuh semakin keras dan angka keberhasilannya juga tidak sebaik kalau kita tahu secara dini. Nah, dari data yang ada, nah ini tidak stunting ya, tapi memang kecil nih, berat badan masih di atas garis merah WHO ya. Jadi kalau stunting itu kan berat badan yang pendek akibat nutrisi yang kurang. Nah, ini berat badannya masih normal, jadi tidak stunting meskipun berat badannya ini 80,5 di bawah garis merah ya, -2 standar deviasi. Nah, ini pendek tapi bukan stunting. Kalau stunting itu nanti mengganggu IQ kecerdasannya. Nah, jadi saran saya coba pola tidur diperbaiki. Usahakan jam 8 jam 9 malam tuh udah tidur. Kalau pola tidurnya kemalaman maka akan mengganggu nafsu makan juga. Lalu feeding rule diperbaiki. Nah, usahakan 3 kali makan utama ya, pagi, siang, malam, jaraknya 5 jam. 2 jam sebelum makan, tanda kutip itu harus puasa. Jadi kalau anak haus hanya boleh minum. Nah, jangan 1 jam mau makan, udah dikasih susu, snack. Nah, itu akan mengganggu pola makan. Rasa makanan juga harus sesuai dengan anak ya. Nah, sedikit asin, sedikit manis, kadang sedikit spicy juga nggak apa-apa kalau anak suka ya. Nah, lalu boleh juga dikasih beberapa mikronutrien yang mungkin kurang nih, misalnya kasih zat besi, zinc, multivitamin, vitamin D. Nah, mudah-mudahan ini akan memperbaikinya. Nah, usahakan pup juga lancar ya. Kalau pupnya nggak lancar, numpuk, nah itu juga kadang bisa mengganggu nafsu makan anak. Nah, yang penting saat makan tidak ada distraksi, gangguan. Misalnya nonton TV, main gadget, tangan pegang mainan. Nah, anak itu nggak bisa multitasking. Jadi kalau dia ada hal yang menarik, maka meskipun ada makanan di mulutnya, dia akan kemut. Nah, jadi makannya lama, yang masuk juga sedikit. Anak stres, yang ngasih makan juga stres. Lama-lama ya juga bisa berantem juga tuh. Ya, akhirnya juga suasana makan gak enak. Anak jadi stres, nggak mau makan. Nah, kalau ini sudah diperbaiki dalam sebulan, tidak ada kenaikan yang berarti, nah silakan ke dokter anak untuk dicari tahu apakah ada penyebab fisiknya, misalnya infeksi saluran kencing, anemia, dan lain-lain. Semoga dapat menjawab ya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Salam sehat.